Setelah itu, Tuan Wei secara pribadi menemui Bambang. Di sana ia mengembalikan uang milik Bambang, dan saat ini ia tidak akan bekerja sama lagi dengannya untuk menangkap Tian, karena urusannya dengan Geni telah selesai. Di sana, Bambang mencoba mengajak Tuan Wei untuk bekerja sama lagi dengannya. Kali ini bukan uang yang akan ia beri, melainkan sebuah kesempatan kepada Tuan Wei supaya mempermudah dirinya membangkitkan kembali klan 7 pembunuh. Bambang mengatakan saat ini ia sedang memanfaatkan putra mahkota, yaitu Hai, untuk ia jadikan penerus Raja Negara Qin. Apabila hal itu terwujud, maka Bambang jauh lebih mudah untuk mengatur Hai dan melakukan apapun yang ia mau. Apabila Tuan Wei mau bekerja sama dengannya, maka ia akan membantunya untuk membangkitkan kembali klan 7 pembunuh. Tidak hanya itu, Tuan Wei kelak bisa membangun sebuah markas di kota Loyang. Mendengarkan hal tersebut, Tuan Wei seketika tertarik dengan tawarannya. Ia pun bertanya apa yang harus ia lakukan. Bambang hanya meminta satu hal. Tuan Wei harus bisa menemukan lokasi kota mekanisme yang saat ini klan Mohis berada di sana. Namun kota tersebut tidak diketahui keberadaannya. Tuan Wei menyetujui persyaratan tersebut dan pada akhirnya mereka kembali bekerja sama. Di lain sisi, Bunga menghampiri Guru Ban sambil menunjukkan sebuah kecapi milik Jian Li yang telah rusak. Ia meminta dibetulkan kecapi tersebut. Guru Ban yang ahli mesin dan mekanik tentu saja sangat mudah untuk memperbaikinya. Di saat Guru Ban mengecek kecapi itu, sesaat ada sebuah bulu yang terbang, dan hal itu tidak ia hiraukan. Bulu tersebut lalu melayang dan diambil oleh seekor burung merpati. Kalau kalian masih ingat, bulu putih ini milik Bai, anak buah dari Tuan Wei. Di waktu bersamaan, Tuan Wei menemui seseorang yang bernama Tuan Gong. Gong adalah seorang ahli mesin dan mekanik yang sama seperti Guru Ban. Tidak hanya itu, Gong juga sangat membenci Guru Ban. Maka dari itu, di saat Tuan Wei mengajaknya bekerja sama untuk melawan Guru Ban, ia menyetujuinya. Gong berkata Tuan Wei harus bisa menemukan terlebih dahulu kota mekanisme. Sisanya biar ia yang urus, karena sejak dulu ia sangat ingin menghancurkan kota mekanisme. Namun ia telah lupa keberadaan kota tersebut. Saat di tepi sungai, Bai mengatakan kepada Cilian kalau ia tahu keberadaan kota mekanisme, yaitu berada di belakang gunung air terjun. Hal itu ia ketahui karena bulu putih yang ia simpan di dalam kecapi milik Jian Li kini telah kembali kepadanya dan menunjukkan lokasi kota mekanisme tersebut. Alhasil, Tuan Wei bersama pasukannya pergi ke sana dan berhasil menemukan lokasi kota mekanisme itu. Burung merpati mulai diterbangkan ke negara Qin supaya Bambang menurunkan pasukan untuk menyerang kota mekanisme yang telah berhasil ia temukan. Singkat cerita, Donggu kembali ke kota mekanisme dan memberikan informasi kalau pasukan negara Qin berada di wilayah gunung air terjun. Sontak mereka semua sangat terkejut kenapa bisa pasukan negara Qin berhasil menemukan lokasi kota mereka. Dan hal tersebut terasa sangat mustahil. Lalu Guru Ban memerintahkan pasukan untuk turun gunung untuk mengecek kebenaran tersebut. Sejumlah pasukan mulai dikerahkan.
Singkatnya, sudah setengah hari pasukan yang turun gunung belum kunjung kembali, yang membuat Guru Ban beserta yang lainnya merasa sangat khawatir. Informasi itu disampaikan kepada Cui yang sedang memberikan tenaga dalam buat Tian. Mendengarkan hal tersebut, ia sebagai pemimpin pasukan kota mekanisme langsung beranjak pergi dari sana untuk turun gunung. Tian yang berada di dalam kamar seketika memaksa kekuatannya untuk keluar karena ia sangat ingin membantu mereka yang dalam kesusahan saat ini. Ia pun terlempar ke sana kemari. Rong-er dan Geni lalu datang ke sana untuk menghentikannya. Namun justru Tian menyerang Geni sambil berkata kalau ia tak butuh bantuannya. Ia tak ingin menjadi pecundang yang hanya berdiam diri di kamar. Geni lalu memukulnya yang membuat Tian langsung menjadi lemah. Geni mengatakan semua yang mereka lakukan saat ini adalah untuk menyelamatkan nyawanya. Dari memberikan ia makanan, memberikan tenaga dalam buatnya, sampai-sampai Rong-er yang mengeluarkan semua kemampuan medis untuk membantu Tian. Semuanya itu tidak lain untuk menolong nyawanya. Apabila Tian tidak bisa bersabar atau terus marah, hal itu membuatnya akan tewas termakan kekuatannya sendiri, dikarenakan tubuhnya sangat lemah yang tak mampu menampung kekuatan yang sangat besar di dalam tubuhnya. Seharusnya Tian sadar diri atas semua kebaikan yang telah mereka lakukan kepadanya. Sesaat Tian menjadi sadar setelah dimarahi oleh Geni, dan ia tidak boleh bertingkah layaknya anak kecil. Geni lalu memberikan tenaga dalamnya supaya tubuh Tian menjadi lebih kuat. Di lain sisi, Cui bersama pasukannya yang turun gunung melihat teman-teman mereka sudah terkapar tak sadarkan diri. Di sana ada Ling, anak buah dari Tuan Wei, yang menyerang mereka menggunakan lebah pembunuh. Dan pertarungan pun tak dapat terelakkan. Terlihat salah satu pasukan berhasil kabur dalam kondisi sekarat. Ia memberikan informasi kalau saat ini Cui dalam bahaya, dan setelah itu ia pun tewas di tempat. Informasi itu telah diketahui oleh mereka semua. Guru Ban beserta yang lainnya segera menemui Geni. Di sana hanya Geni, satu-satunya pendekar yang kuat untuk melawan musuh saat ini. Namun Rong-er mengatakan Geni tidak boleh pergi, karena terlihat ia sedang membantu Tian untuk diberikan tenaga dalam. Alhasil, mereka pun mulai kebingungan. Sesaat, Jian Li mengajukan dirinya untuk turun gunung, membantu Cui yang dalam bahaya saat ini. Terlihat Cui diserang oleh lebah pembunuh milik Ling, dan beberapa pasukan yang terkena lebah tersebut tiba-tiba kembali menyerangnya. Jian Li, Bunga, beserta pasukan yang mereka bawa berhasil menyelamatkan Cui dan beberapa pasukan yang terkena lebah pembunuh tersebut. Jian Li sesaat bertarung melawan Ling dan terlihat imbang. Bunga lalu membantunya dan menggunakan senjata seruling untuk memukul mundur Ling bersama lebah pembunuh miliknya. Setelah itu, pasukan yang terluka dan tewas segera dibawa pulang untuk diobati.
Sedangkan mereka yang sudah tewas dipinta oleh Rong-er untuk dipisahkan. Setelah dipisahkan, ia bertanya kepada pria di sana, ada berapa orang yang tewas saat ini? Pria itu menjawab kalau ada 9 orang yang tewas. Rong-er mulai terkejut karena total pasukan yang turun gunung tadi seharusnya ada 25 orang dan ada 17 orang yang terluka parah. Semestinya yang tewas saat ini ada 8 orang, bukannya 9. Di saat ia kembali mengecek dan menghitung, tiba-tiba mayat yang ada 9 orang itu berkurang menjadi 1 dan menjadi 8 orang. Rong-er lalu berkata ia memastikan pasti ada penyusup yang masuk saat ini dan menyamar menjadi salah satu mayat di sana. Alhasil, rapat mulai diadakan untuk membahas penyusup tersebut. Setelah mendengarkan semua cerita dari Rong-er, Donggu menyadari bahwa ada satu orang yang bisa melakukan penyamaran dan mengubah wajahnya, yaitu anak buah dari Tuan Wei yang bernama Mo Yu. Karena Mo Yu memiliki kemampuan untuk mengkopi wajah seseorang. Semua orang yang mendengarkan hal tersebut mulai berjaga-jaga karena bisa saja salah satu dari mereka adalah Mo Yu yang sedang menyamar. Dan benar saja, Mo Yu memang benar berada di dalam dan sedang mengintai situasi saat ini. Setelah itu, ia menyamar menjadi salah satu pasukan dan membunuh pasukan tersebut agar bisa mengkopi wajahnya. Ia pun mengikuti Guru Ban dari belakang dan berhasil membuat Guru Ban terluka dengan menusuknya secara diam-diam. Semua pasukan mulai panik melihat guru mereka yang terluka saat itu. Semua orang lalu berkumpul kembali dan untung saja Rong-er berhasil menyelamatkan Guru Ban dari luka tusukannya. Melihat situasi semakin keos, Geni memerintahkan Donggu untuk membawa semua pasukan supaya berjaga di seluruh tempat. Dan sisanya dipinta oleh Geni untuk mencari keberadaan Mo Yu yang berada di kota mekanisme. Semua orang mulai berpencar dan mendapatkan tugas masing-masing. Sementara Tian hanya diam di sana seperti tidak dianggap. Di lain sisi, Mo Yu sendiri secara diam-diam memasukkan sebuah racun ke dalam sumber mata air di kota mekanisme. Setelah berhasil meracuni air tersebut, ia langsung pergi dari sana. Sesaat, Rong-er seperti melihat sekelibat orang yang menggunakan jubah hitam yang sehabis dari ruangan mata air. Karena merasa penasaran, ia pun masuk ke dalam untuk mengecek. Namun di sini hanya Rong-er yang melihat, sedangkan Goyu tidak melihat apa-apa dan menganggap mungkin saja Rong-er sedang halu. Mata air di sana mulai dicek olehnya dan memang benar di saat ia minum tidak terjadi apa-apa kepadanya. Namun kecurigaannya kembali membesar di saat ia melihat ada jejak kaki yang berada di tanah tersebut. Padahal mereka semua baru saja masuk ke dalam dan tidak ada orang lain selain mereka yang masuk. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Kini Tuan Wei memerintahkan pasukannya untuk memblokir air yang mengalir di sungai yang mengarah ke kota mekanisme. Hal tersebut dilakukan supaya kota mekanisme tidak mendapatkan air dan memaksa mereka harus menggunakan stok mata air yang mereka miliki yang berada di dalam, yang sebelumnya sudah diracuni oleh Mo Yu. Dan benar saja di saat pagi harinya, Guru Ban mendapatkan informasi kalau kota mereka tiba-tiba krisis air. Dan air terjun yang mengarah ke kota mereka tiba-tiba tidak mengalir. Guru Ban sangat terkejut dan curiga, pasti semuanya ini ulah dari Tuan Wei yang berada di luar. Dan terlihat stok mata air di kota mekanisme seketika berubah menjadi warna hijau karena racun yang dimasukkan kemarin sudah mulai bereaksi. Tak lama kemudian Guru Ban melihat
air di kota mekanisme mulai kembali. Hal tersebut ia ketahui karena mesin miliknya meneteskan air di sana. Rong-er sesaat menyadari air tersebut berasal dari stok mata air yang berada di kolam. Ia pun segera pergi keluar. Lalu ia meminta salah satu pasukan untuk memerintahkan semua pasukan yang berada di sana agar tidak meminum air yang berasal dari stok mata air yang berada di kolam. Karena itu telah terkena racun dan ia baru sadar saat ini. Namun semuanya telah terlambat. Beberapa orang telah keracunan karena meminumnya. Tidak hanya itu, asap hijau yang berasal dari air yang telah terkontaminasi racun mulai menyebar. Goyu yang sedang tidur tak luput menjadi korbannya. Di luar, Cilian mulai menceritakan racun yang dipakai oleh Moyu. Racun itu bernama racun matahari. Karena air yang sudah terkontaminasi racun tidak akan bekerja apabila air tersebut tidak terkena matahari. Namun apabila terpapar sinar matahari, barulah racun itu mulai bekerja. Kembali ke Rong-er, untung saja ia memiliki sebuah obat untuk menekan racun tersebut. Dan ia pun memberikan obat tersebut kepada pasukan di sana agar memberikan obat itu kepada orang-orang yang terkena racun. Ia lalu menemui Nona Goyu dan memberikan obat tersebut kepadanya. Untung saja obat itu bekerja dan Goyu masih bisa selamat. Singkatnya, semua orang yang masih selamat dan sudah sembuh dikumpulkan. Mereka semua dipinta oleh Rong-er untuk memperketat penjagaan di kota mekanisme dan tidak boleh sampai lengah. Mereka-mereka yang masih kuat dipinta untuk turun gunung dalam menghadapi pasukan musuh yang akan menyerang. Tian berlari ke sana dan ingin ikut dalam pertarungan tersebut, namun ia dilarang keras oleh Rong-er. Karena kesal, ia pun meminta Soyu agar tidak ikut dalam perang. Alhasil, Rong-er meminta Soyu untuk menemani Tian. Tentu saja Soyu menjadi kesal karena baru saja ia bersemangat untuk berperang, namun kini tidak jadi karena ulah dari Tian. Di lain sisi, Tuan Gong berhasil masuk ke dalam kota mekanisme melewati jalan tembus. Sementara itu, Guru Ban merasa semua serangan ini pasti ulah dari teman lamanya. Karena mustahil ada yang tahu kelemahan dari kota mekanisme selain teman lamanya tersebut yang tak lain adalah Tuan Gong, sesama orang yang menyukai mesin dan mekanisme.